Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifus Kiananda. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Keamanan terhadap yang menggunakan e-filing dan peran kesiapan teknologi wajib pajak di Kota Batam. Sebelum saya mulai mempresentasikan, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Wika, yang telah membimbing saya untuk penyusunan proposal saya hingga bisa jadi saat ini. Baik, selanjutnya itu ada table of content, yang dimana isinya itu ada pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima batasan masalah, enam kajian teori dan literatur, serta pengembangan hipotesis, dan terakhir adalah metode penelitian yang akan saya gunakan. Selanjutnya itu ada latar belakang kenapa saya memilih judul ini, yaitu pertama, pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Dalam website Menteri Keuangan atau Menku, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan di konferensi persnya APBN 2022 secara daring bahwa penerimaan pajak sesuai target Papres, di mana itu mencapai 1.717 triliun atau setara dengan 115,6%. Itu meningkat 34,3% dibanding pertumbuhan pajak pada tahun 2021, yaitu 19,3%. Yang artinya bahwa kinerja perpajakan membaik yang dibuktikan dengan pencapaian target selama 2 tahun berturut-turut. Karena meningkatnya jumlah wajib pajak memaksa pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Bagaimana cara melakukannya? Itu dengan pembaruan sistem perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Nah, maka muncullah pada peraturan DJP per 03/PJ/2015, di mana DJP mengeluarkan penyediaan layanan e-filing untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melapor SPT tahunannya secara elektronik. Dan poinnya yang mencakup latar belakang saya itu yaitu bahwa Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu di mana wajib pajak itu diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Otomatis wajib pajak harus mempelajari sendiri tata cara dan aturannya. Nah, dari latar belakang yang saya sebutkan ini, saya menangkap 4 faktor, yaitu persepsi kemudahannya, persepsi kegunaannya, persepsi keamanannya, serta persepsi kesiapan teknologinya yang mempengaruhi niat menggunakan e-filing. Selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakang ini saya ambil dari paper acuan saya yang autornya dengan nama Afzal Tahar dengan judul Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Keamanan, dan niat menggunakan e-filing serta peran kesiapan teknologi. Nah, variabel kami sama, serta objek penelitian kami juga sama, yaitu menggunakan e-filing. Yang membedakannya adalah saya menggunakan wajib pajak orang pribadi secara bebas asalkan ia sudah pernah menggunakan e-filing. Sedangkan penelitian sebelumnya itu fokus ke pegawai negeri sipil, TNI, dan staf Polri. Nah, untuk lokasi penelitiannya juga kita beda. Sebelumnya itu di Semarang, sedangkan sekarang kita ada di Kota Batam, di Kepulauan Riau. Nah, untuk rumusan masalah tujuan, itu saya dapat. Yang pertama adalah rumusan masalah dulu. Rumusan masalah saya yang saya tangkap adalah, apakah persepsi kemudahan, kegunaan, keamanan, dan kesiapan teknologi berpengaruh terhadap niat wajib pajak dalam menggunakan e-filing di Kota Batam. Makanya saya ingin meneliti hal ini, karena itu menurut saya sesuatu yang harus kita cari tahu permasalahannya gitu. Nah, untuk tujuannya itu sama. Jawaban dari rumusan masalah itu untuk mengetahui apakah adanya pengaruh signifikan dari persepsi kemudahan, kegunaan, keamanan, dan kesiapan teknologi terhadap niat wajib pajak dalam menggunakan e-filing di Kota Batam. Selanjutnya yaitu ada namanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu ada praktis dan teori kritis. Nah, untuk teori itu ada pemahaman literatur dan pemahaman teori. Sedangkan untuk praktisnya itu untuk DJP itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan e-filing. Nah, untuk wajib pajak itu memberikan informasi terkait sistem e-filing. Serta peneliti itu sebagai pengetahuan wawasan tentang perpajakan, khususnya di e-filing. Nah, untuk pembaca diharapkan proposal atau materi ini bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
Nah, untuk batasan masalah sendiri, saya menganggap bahwa masalah yang harus saya hadapi itu adalah jumlah sampel yang memenuhi kriteria, serta jumlah wajib pajak yang dibutuhkan. Dan juga penelitian ini menggunakan metode survei yang melalui kuesioner, serta pengambilan kesimpulannya hanya berdasarkan hasil kuesioner tersebut. Selanjutnya itu ada kajian teori. Kajian teori itu saya menggunakan DAFIS atau TAM. TAM itu adalah teknologi acceptance model atau model penerima teknologi. Di sini di mana DAFIS menjelaskan bahwa persepsi kegunaan serta kemudahan itu mempengaruhi niat untuk menggunakan sebuah teknologi. Dan didukung pula dengan Theo. Dia mengungkapkan bahwa TAM itu adalah model yang efisiensi untuk menjelaskan niat menggunakan teknologi antara kegunaan, kemudahan, sikap, serta niat untuk penerimaan teknologi tersebut. Makanya saya menggunakan ini untuk menjelaskan bahwa teknologi e-filing itu dapat dipengaruhi dengan kemudahan, kegunaan, keamanan, serta kesiapan teknologinya dalam menggunakan sistem e-filing. Selanjutnya itu ada kajian literatur. Nah, untuk kajian literaturnya itu persepsi kemudahan dan kegunaan itu saya gabung. Kenapa? Karena dari 3 penelitian terdahulu ini ada Surfiati 2015, Kastrina dan Indra Sari 2018, serta Kadapi 2018, itu semua hasil penelitiannya sama, yaitu di mana persepsi kemudahan dan kegunaan itu berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan suatu teknologi. Nah, untuk persepsi keamanan sama. Saya menggunakan Daryanto 2017, Mujiyati Wahyuningsi 2019. Di mana persepsi keamanan itu secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan suatu teknologi. Lalu ada kesiapan teknologi, itu dari Lu and Nguyen tahun 2015, di mana hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa persepsi kemudahan, kegunaan, dan keamanan secara signifikan mempengaruhi kesiapan teknologi dalam menggunakan e-filing. Jadi, kesiapan teknologi juga mempengaruhi dalam menggunakan e-filing tersebut. Nah, ini untuk gambar pengembangan hipotesis saya. Nah, hipotesis saya itu ada X1, X2, X3, dan X4. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena X4-nya ini termasuk variabel intervening, yaitu variabel yang mendukung lebih keras lagi hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Makanya hipotesis 1, 2, 3 itu langsung ke Y, sedangkan hipotesis 4, 5, 6 itu melewati dulu hipotesis, seperti contohnya hipotesis 4 melewati dulu hipotesis 1, yaitu untuk memperkuat bahwa contoh hipotesisnya itu apakah pengaruh persepsi kemudahan dengan kesiapan teknologi mempengaruhi niat perilaku dalam penggunaan e-filing. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya itu ada metode apa? Metode penelitian. Metode penelitian itu ada 8, yaitu ada variabel pertama, ada variabel dan pengukurannya, yang dimana isinya itu variabel 1 sampai 4, pengaruh kemudahan, kegunaan, keamanan, dan kesiapan teknologi. Untuk variabel Y-nya itu adalah niat menggunakan e-filing. Nah, jenis dan sumber datanya itu adalah jenis 1, yaitu linked, sumbernya adalah data primer, serta untuk instrumen penelitiannya itu saya menggunakan kuesioner dan skala Likert 5 poin, dari sangat setuju sampai sangat setuju. Nah, untuk lokasi dan objek penelitiannya itu ada di Kota Batam, objeknya adalah aplikasi e-filing. Untuk teknik penetapan jumlahnya itu saya menggunakan metode jumlah indikator dikali dengan total variabel yang ada. Nah, karena jumlah indikator saya ada 16 dan variabel saya ada 5, maka data yang jumlah yang saya butuhkan untuk proposal ini adalah 90 responden, karena 16 dikali 5. Untuk teknik penarikan sampelnya itu saya menggunakan confining sampel, yaitu penarikan sampel secara bebas, karena saya wajib pajak yang ada di seluruh Kota Batam, asalkan ia sudah pernah menggunakan e-filing. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan Google Form, karena saya mengirim kuesioner-kuesionernya melalui Google Form, maka pengambilan hasilnya melalui Google Form juga. Nah, untuk teknik pengolahan datanya itu saya menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Terakhir itu ada teknik analisa data. Nah, di teknik analisa data ini yang pertama ada uji instrumen. Nah, apa itu uji instrumen? Uji instrumen itu adalah uji yang kita lakukan untuk melihat apakah kuesioner tersebut valid atau datanya bisa diandalkan. Nah, ada uji validitas. Uji validitas itu untuk mengecek apakah kuesioner yang kita berikan itu sudah tepat dan sudah valid. Nah, untuk alat ukurnya itu adalah jika nilai R lebih besar dibanding nilai R tabelnya, itu menandakan bahwa kuesioner tersebut valid. Nah, untuk uji reliabilitas itu adalah menggunakan alat ukurnya
Cronch alpha, yang dimana apabila Cronch alpha lebih besar dibanding 0,70, maka kuesioner tersebut bisa kita andalkan. Yang kedua ada statistik deskriptif, yaitu adalah menjelaskan secara deskriptif data yang diteliti, contohnya mean, minimum, maksimum, serta standar deviasi variabel dependen yang diteliti. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu adalah uji untuk mengetahui apakah model penelitian kita sudah dilakukan secara tepat dan benar. Maka diperlukanlah uji multikonelinearitas, uji heterogenesitas, dan uji normalitas. Yang keempat ada pengujian hipotesis. Saya menggunakan dua metode, yaitu uji statistik dan uji koefisiensi. Uji statistik ini adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variasi variabel dependen secara individual. Nah, itu bisa dicek dengan apabila jika nilai T-nya lebih besar, nilai T hitungan lebih besar dari tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jika HA diterima, maka itu mengisyaratkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Lalu ada uji koefisiensi. Uji koefisiensi itu adalah untuk mengetahui atau menjelaskan suatu model variasi dari variabel dependennya. Contohnya itu kayak nilai koefisiensinya itu antara 0 dan 1. Apabila mendekati angka 1, maka variabel independen itu mampu menjelaskan variabel dependen tersebut. Nah, yang terakhir ada 5, uji regresi linear berganda. Itu untuk mengetahui atau mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih antara hubungan variabel independen dan variabel dependen. Itu saya menggunakan OLX atau ordinary least square yang dimana menggunakan persamaan Y sama dengan Y itu adalah variabel Y-nya, A itu konstanta, B itu koefisien, X1 itu variabel satunya itu kemudahan, B sama koefisien, X2 itu kegunaan, X3 itu keamanan, dan X4 itu kesiapan teknologi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.